kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing longsor akibat hujan deras sempat menutup akses Jalan Magelang Wonosobo. Petugas KPPS di Kota Salatiga dilindungi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pemilu semakin dekat, para calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berkampanye. Hujan deras yang berlangsung beberapa jam sejak Minggu siang menimbulkan longsor tebing yang menutupi akses jalan antar Kabupaten Magelang dan Wonosobo. Upaya pembersihan material longsor dilakukan hingga Minggu malam. Akses jalan antar kabupaten yang menghubungkan Magelang dan Wonosobo di Desa Kebon Agung, Kecamatan Bandongan, Magelang, Minggu sore tertutup lumpur. Meski tidak tertutup seluruhnya oleh tanah longsor, namun para pengendara yang berasal dari Magelang maupun sebaliknya tidak bisa melewati jalan dan harus antre menunggu pembersihan bebatuan yang menutupi badan jalan. Longsor diduga terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Minggu siang di Kecamatan Bandongan. Sekitar jam 2 mulai hujan deras dan sampai jam 5 terjadi longsor ini, ya ada kemungkinan karena hujan lebat. Kurang lebih tinggi 5 meter, terus panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 meter. Pak, ini ada korban jiwa enggak, Pak? Tidak ada, alhamdulillah. Ketika longsor terjadi jalan pas sepi. Tim BPBD, TNI Polri, OPRB Desa bersama masyarakat lainnya terus melakukan pembersihan material longsor tanah yang bercampur dengan bebatuan agar badan jalan bisa segera kembali dilalui oleh kendaraan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, akses jalan penghubung antar desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, longsor di 4 titik pada hari Jumat kemarin. Kondisinya kini mengkhawatirkan akan mengganggu distribusi logistik pemilu karena jalan tak bisa dilalui kendaraan. 4 titik longsor terjadi di jalan penghubung Desa Taman Sari menuju Pedukuhan Karangsari, Desa Wotgalih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kondisi jalan longsor cukup parah sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Panjang longsor tiap titik berkisar 4 hingga 5 meter dengan kedalaman mencapai sekitar 6 meter. Seluruh titik longsor masuk dalam wilayah Desa Wotgalih. Longsor tidak hanya mengganggu mobilitas warga antar desa, tetapi juga bisa mengganggu distribusi logistik pemilu. Warga meminta pemerintah Kabupaten Tegal bisa segera memperbaiki jalan yang sudah hampir sebulan ini longsor. Apalagi ini mendekati pemilu, jadi saya warga Karangsari agar rela tenaganya, masalahnya ini membetulkan jalan biar buat bawa logistiknya supaya enak dilalui. Makanya Karangsari kan ada TPS 2, jadi biar logistiknya jalan sampai tujuan. Itu. Di wilayah Pedukuhan Karangsari, Desa Wotgalih, ada 2 tempat TPS Pemilu 2024. Jika jalan tak kunjung diperbaiki, distribusi logistik pemilu terpaksa harus menempuh jalan memutar di tengah hutan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Setelah dicari selama 4 hari, seorang warga Temanggung ditemukan tewas mengambang di sungai pada Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan 2 km dari keberadaan barang-barang korban yang ditemukan sebelumnya di tepi sungai. Jasad Suman, warga desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung, Sabtu siang ditemukan sudah tak bernyawa oleh seorang pemancing di aliran sungai Sumbang. Saksi yang menemukan korban pertama kali awalnya curiga karena mencium bau bangkai saat akan memancing di pinggir sungai. Rupanya jasad korban berada tak jauh dari tempat yang memancing.
Waktu mau mancing itu kok nganu bau batang. Terus saya cari itu melihatnya kaki udah putih itu. Terus setelah itu? Terus saya manggil teman saya ini, Pak Wasito ini, terus manggil warga. Korban Suman sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya Selasa pekan lalu, tanggal 23 Januari 2024. Terakhir korban dilihat warga sekitar berada di tepian Sungai Sumbang dengan membawa payung. Dan hari Sabtu, jasad korban ditemukan 2 km dari barang-barang milik korban yang ditinggalkan. Korban diduga terpleset di pinggir sungai hingga tenggelam. Posisi korban langsung dibawa ke rumah duka. Dari titik terakhir terlihat sampai dengan korban ditemukan itu berjarak 2 km. Setelah ditemukan, jasad korban kemudian dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke pondok pesantren di Rembang dan Pati. Ma'ruf Amin mengagumi kerukunan antar umat beragama dan antar etnis yang telah dipraktikkan warga sejak abad ke-16 lalu. Menghadiri haul Kiai Haji Maksum, pendiri pondok pesantren Kauman Lasem Rembang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dibuat terkagum-kagum. Bangunan pondok pesantren rupanya adalah rumah warga Tionghoa yang telah dibeli namun tetap dipertahankan keasliannya oleh para kiai sejak abad ke-16. Rupanya warga Tionghoa dan kalangan kiai dan santri sejak berabad lalu telah hidup berdampingan saling membantu di wilayah Rembang. Ini adalah bukti toleransi dan kerukunan antar elemen masyarakat, bukan hanya sebatas jargon, tapi hal yang diamalkan sejak Indonesia belum merdeka. Ma'ruf meminta kerukunan tersebut tetap dipertahankan selama rangkaian proses pemilu 2024. Ternyata beberapa tinggalan Cina sekarang menjadi rumah kiai di sini dan dipertahankan. Ternyata hubungan antara kalangan santri dengan Cina di sini ini sangat akrab, cair dan tidak ada masalah. Saling mengunjungi dan saling membantu, dan mereka, beliau bilang semua dia membeli ini dipaksa oleh orang-orang Cina untuk pengen dibeli ketika dia mau misalnya pergi ke tempat lain gitu. Jadi keakrabannya sejak abad ke-16 ya. Setelah berkunjung ke pondok pesantren Kauman Lasem Rembang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri berziarah ke makam Syekh Ahmad Mutamakin, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati. Agenda kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke pondok pesantren Maslakul Huda. Arif Nur melaporkan dari Rembang dan Pati.